Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia yang tak mampu puasa, tak mampu membayar fidyah? Puasa, tak sanggup puasa, level 2, ganti di hari yang lain. Tak sanggup mengganti di hari yang lain, bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah, dia menerima fidyah. Itu hebatnya orang Islam. Tinggi, bisa turun, bisa ditawar. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan. Puasa engkau 60 hari kata Nabi. 60 hari kau puasa. Sedang 30 aku tak tahan. Kalau gitu kau kasih makan 60 fakir miskin. Aku tak ada ya Rasulullah, tak sanggup. Pergi Nabi ke belakang, diambil Nabi korma 1 karung. Nih korma 1 karung, kasih ke fakir miskin di kampungmu sana. Pergi bawa. Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung itu. Hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius. Neraka, neraka. Nabi tersenyum hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung itu lebih susah dari engkau. Tak ada ya Rasulullah. Ambillah kurma ini, bawa kasih anak bini di rumah. Kata Nabi. Itu. Jadi bagi yang tak sanggup, dia menerima sedekah kita. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustadz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu, ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustadz pengganti? Waktu ustadz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustadz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik ngajak, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat. Bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Jadi nanti kalau ada yang nanya, katanya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa? Engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Pas sedang makan, di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki, tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, "Gimana bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril, bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek, kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan?
Boleh. Ambil nasi, gulai, sampodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet 2. Nawaitu saumaradin ada ifal di syahri Ramadan hazizan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunyah muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin. Jangan kau azan dulu ya. Banyak orang menyalahgunakan kekuasaan sekarang ini. Bagaimana cara untuk mengganti puasa tahun lalu, sementara jumlah puasa diganti tak ingat? Umur berapa sekarang? Umur 30 Pak Ustadz. Akil balik umur berapa? 10 Pak Ustadz. Berarti 20 tahun yang error nih. Iya. Dulu puasa berapa hari dalam sebulan? Biasanya saya ambil pangkal tengah ujung Pak Ustaz. Nah hitunglah. Berarti dapat disimpulkan selama 10 tahun, setahun cuma 27. Kali 10 berarti 270. 270 kali 3. Nah itulah ganti. Banyak tuh Pak Ustaz. Siapa nyuruh tinggalkan? Ustadz jujur Ustadz. Ustadz jujur. Ustadz Samad ini dulu lahir langsung jadi Ustadz? Tidak. Pernah juga tinggal puasa? Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak menyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu menjaga diri kita. Jadi sebelum itu ada juga tinggal berapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo makan puasa, aku bilang. Ini ha kata. Ha kata dia. Wah nengok soto Medan. Tapi dah saya ganti dah. Ganti dah. Mak saya tanya, Mak, waktu mak mengandung aku berapa hari tinggal puasa? Dulu kau sakit-sakitan dalam perut. So tiap hari sakit. Maka 30 hari aku tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun ketiga 30 hari. Jadi untuk aku berapa hari mak tak puasa? 90 hari. Ganti mak. Setahun mak saya puasa Senin Kamis lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambahnya 8 hari lagi bulan 88. Tambahnya 1 selesai. Sudah lunas hutang puasanya. Umurnya berapa? 70 tahun. Tapi tak saya paksa. Jangan pula emak kita paksa. Ini ada jamaah ini umur 80 dipaksa. Saya paksa mak saya puasa Pak Ustaz. Kenapa kau paksa? Saya dulu dipaksanya. Ini tak betul. Jadi bapak yang punya ngutang 270 hari, kalau istiqomah puasa Senin Kamis, setahun lunas. Dan orang yang puasa sehat. Sumu tasihhu, puasa kau akan sehat. Ini darah ini berat. Darah ini berat menyembur dari jantung naik ke otak. Kenapa darah berat? Karena ada minyak di dalamnya. Minyak itu apa? Kolesterol. Kenapa berat ini di dalam? Kenapa? Karena di dalamnya ada gula. Gula membuat darah beku. Kenapa dia? Diabetes mellitus. Saya tanya, Pak, berapa umur Bapak? 80 sekian Ustaz Somad. Saya tengok Bapak sehat aja. Iya. Apa rahasianya Pak? Saya tak pernah makan goreng-gorengan Ustaz. Kami sayur tak pakai santan, tak ada kolesterol. Sayur bening, tak pakai minyak. Bayam ini bening. Kemudian ikan itu dipanggang, tidak pakai minyak. Minyak bekas dipakai 2 kali, 3 kali. Itulah penyakit. Oh rupanya itu rahasianya. Sayurnya bening, minyak ikannya dibakar. Nah, itu dialog kami waktu di Tembilahan dengan Pak Ripai Rahman. Udah saya ambil tuh, maka saya sehat sekarang.
Bagaimana hukum menyimpan uang infak masjid di konvensional? Pindahlah ke bank syariah. Sekali lagi aku pesankan, pindahlah ke bank syariah. Kalau perlu bank konvensional, BPD, bank pembangunan daerah, robah jadi bank syariah. 2 provinsi sudah merubah. Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, doktor dari Al-Azhar Kairo, hafal Quran, dirobahnya jadi bank syariah. Aceh berhasil merubah jadi bank syariah. Malaysia, saya ceramah di Kuala Lumpur, bank rakyat Malaysia, bank konvensional berubah menjadi bank syariah. 5.000 pegawainya Muslim, bank syariah. Bahkan Cina, non Muslim, Hindu, Buddha, Keleng, Cina menabung di bank syariah karena pembagian hasil yang luar biasa. Ini jihad ekonomi kita. Hidupkan ekonomi umat, bangkit ke bank syariah. Barakallahu fi umrik Ustaz. Semoga Allah memberikan berkah pada umurmu Pak Ustaz. Jawabannya wa iyyakum wa jazakumullah khairan. Semoga kau juga begitu, kau diberikan Allah balasan baik. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu serta umur yang panjang. Amin. Mau tanya, apa hukumnya seorang TKW pergi melaksanakan haji umrah? Karena ada yang bilang katanya hukumnya dayus. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dayus itu orang yang tak ada rasa cemburu kepada anak, pada bini. Bininya keluar rumah tak menutup aurat. Pak, tadi ku tengok bapak, istri bapak dibawa orang. Biarlah, tak apa-apa. Dibawanya ke hotel tadi Pak, kau aja baru tahu, aku diam aja gitu. Itu dayus tuh. Semiskin-miskinnya Bangladesh, tidak ada TKW Bangladesh. Tak ada TKW Bangladesh. Laki-laki saja yang bekerja Bangladesh. Saya kalau sudah ngomong sama orang Bangladesh ini bingung saya. Antara iya sama tidak kepalanya. Kaya hal hai deke, aja coach sudah. Entah iya entah tidak apa. Tak ada perempuan. Tapi karena kita sulit ekonomi, saudara-saudaraku yang menjadi TKW di Hong Kong, yang menjadi TKW di Taiwan, menjadi TKW dimanapun, kalian bekerja, jaga kehormatan kalian, berjaga dengan perempuan. Karena hukum kalian itu aslinya tak boleh, tapi karena hukum darurat, kalau tidak bekerja di sana mati, kuli. Semiskin-miskin kita masih petani. Tapi di sana buruh tani, bekerja tempat orang, tak ada sawahnya, menumpang di tanah orang, akhirnya merantau dia. Nah, ini tanggung jawab siapa nih? Kalau ekonomi umat bangkit, insya Allah selamat bangsa ini insya Allah.